Bu Guru, mari kita nyanyi lagu Bullying bersama-sama. Yuk. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Halo Sobat Literasi, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Talk with Pena. Ngobrol yuk. Kali ini mungkin hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mewawancarai guru BK nih. Ya kan, guru yang mungkin dikira banyak orang tuh galak, tapi sebenarnya guru BK tuh baik hati kok. Jadi kita kedatangan tamu yaitu Bu Ros. Iya, selamat pagi Bu Ros. Pagi. Ya, terima kasih sudah bisa datang di acara kali ini. Saya sangat berterima kasih Bu Ros bisa datang. Bagaimana kondisi Bu Ros? Alhamdulillah sehat. Sehat, iya. Harus sehat, semangat. Iya. Baik, kita langsung mulai saja pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama nih Bu Ros. Bu Ros sadar nggak sih di Praming galak sama siswa? Iya. Terus bagaimana sih tanggapan Bu Ros terhadap hal tersebut? Galak ya? Perasaannya Bu Guru tidak pernah merasa galak ya selama ini. Mungkin anggapannya teman-temannya kalian memang seperti itu ya. Tapi Ya. menurutnya Bu Guru itu semua siswa harus disiplin. Bu Guru harus menegakkan disiplin ya Tayang. Ya. Jadi galak itu mungkin tidak diartikan menakutkan, Sebagai menakutkan. tidak diartikan suka marah-marah seperti itu. Cuman mungkin galak yang diartikan sama temannya itu hanya karena dia tidak mau disiplin, ya kan? Bu Guru hanya menegakkan disiplin di sekolah supaya kalian itu rajin, ya kan? Belajar tepat waktu. Bu Guru menginginkan semua siswa itu harus disiplin. Itu maunya, walaupun gurunya juga harus disiplin, maunya seperti itu. Mungkin dari suara mungkin ya dianggap galak Bu Guru itu. Kok bisa dianggap galak ya Bu Guru? Jadi heran ini kalau dianggap galak. Padahal dari masuk sekolah Bu Guru sudah senyum, sudah dandan cantik, biar semua senang gitu. Tapi Bu Guru lihat sekarang ini yang bilang Bu Guru galak itu biasanya baik. Biasanya dia selalu menegur, dia selalu menyapa. Mungkin karena dari sikap-sikap teman yang mungkinnya jiwanya lembut mungkin ya. Jiwanya lembut itu mungkin yang mengatakan Bu Guru galak itu. Yang lain-lain tidak. Bu Guru itu terbuka untuk siapa-siapa, terbuka untuk siswa, untuk guru dan semuanya. Ya, tapi jangan dikatakan galak ya. Bu Guru itu tidak seperti yang dibilang galak, itu kan galak. Sebenarnya murid-murid itu, teman-temannya kalian itu sudah tahu bagaimana Bu Guru itu dasarnya, hatinya dia sudah tahu sebenarnya. Ya, dinasehati agar lebih disiplin itulah ya, mungkin kita bilangnya. Terus nih Bu Ros, apa sih kenakalan siswa atau siswi yang mungkin Bu Ros nggak pernah bisa lupain gitu selama banyak. Mungkin Karena bisa sebut beberapa. anak-anak itu ya di dalam proses dia belajar di sekolah itu kan dia datang untuk belajar dasarnya. Tapi ada yang datang ke sekolah itu hanya untuk bermain, bermain. Mungkin di rumah itu kan namanya orang tua itu kan beda-beda. Ada yang kerjanya terlalu sibuk, ada yang kerjanya tidak pernah ditanya apa gitu sepulang dari kerja. Mungkin teman-teman kalian
kalian itu di sini itu Mencari teman. apa namanya? Iya, mencari ketenangan, mencari teman, mencari jati dirinya dia itu. Iya, mencari Nah, jadi di sekolah. dirinya dia itu, jadi mungkin di SMP ini masih mencari jati dirinya ya, masih apa namanya, ingin memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan Mungkin diri, nanti ya. di SMA dia sudah bisa emosinya itu sudah bisa dia kendalikan, dia rasakan kan. Banyak yang sudah jadi polisi, jadi pilot, jadi apa. Malah anak-anak yang seperti itu selalu menegur bu guru, iya kan? Iya. Nah, di jalan itu, hai bu guru, gitu. Malah yang terlalu aktif belajar itu, fokus belajar itu malah tidak fokus dengan masyarakat Iya, ini mencari ya. jati dirinya. Karena dia belajar aja mungkin ya. Jadi dia berpikir yang terbaik dan yang terbaik mungkin, jadi emosinya untuk bergaul bermasyarakat itu agak kurang. Iya, Nah, yang bersosialisasi. jadi yang nakal-nakal itu malah sangat sukses dah. Banyak itu Iya. kebanyakan. Baik. Ya, bukan artinya apa ya? Bukan nakal tuh artinya tidak sukses nakal. ke depannya. Nah, Iya. sebenarnya dia tidak nakal, sebenarnya dia hanya usil dan ingin Usil, mencari iya. perhatian di Iya. semua teman-temannya. Ya, apalagi masa-masa Heeh. pertumbuhan menjadi remaja. Hmm. Benar. Seperti Abed kan sekarang ketemu remaja gitu kan. Iya. Tapi mungkin Abed kan sudah terkapar dengan orang tua, sudah apa namanya, orang tua sudah mendidik baik kan. Ini kan ada yang berpisah segala macam dari ekonomi, dari segi ekonomi, dari segi kesibukan ya, seperti itulah teman-teman. Iya. Mencari kesenangan lah di sekolah itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, menurut Bu Ros, apakah disiplin diperlukan dan ada tidak anak yang tidak disiplin tapi sekarang jadi anak yang sukses dan karirnya bagus? Tadi kita udah dengar itu, sendiri ya. Iya. Seperti itu tadi. Iya. Dia apa namanya, tidak begitu di pelajaran, Disiplin. tapi kan dia emosi untuk bersosialisasinya itu yang tinggi. Makanya dia sudah bisa menjadi pilot. Iya. Seperti yang dibilang tadi. Yang disiplin banyak, yang tidak disiplin. Nah, kan kalian juga bisa melihat kan temannya. Yang Iya. Disiplin kan, bisa contohnya terlambat. Sebenarnya disiplin itu banyak. Ada disiplin waktu, disiplin sosial, disiplin diri, disiplin masyarakat, kan banyak. Disiplin waktu itu kan bagaimana dia membagi waktu sekolah, waktu belajar, waktu bermain. Kan ada juga pernah bu guru suruh buat ini kan daftar sehari-hari kan. Iya, pernah. Jam berapa kalian belajar, jam berapa Kita kalian bermain. makan, jam berapa bermain, sudah kan Iya. disuruh buat tanda Suruh. tangan orang tua kan. Iya. Seperti itu bu guru buatkan supaya bu guru tahu betul enggak seperti ini. Oke. Karena sudah ada tanda tangan orang tua, jadi ya betul dia dulu seperti itu, ya kan? Iya. Sudah guru suruh buat kan? Sudah. Sudah disuruh buat. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, yang penting menurut nih. Hmm? Menurut data tingkat bullying di Indonesia ini cukup tinggi. Menurut Bu Guru nih, gimana sih cara menanganinya mungkin atau responnya Bu Guru? Ya kan banyak. Iya. Kalau cara menanganinya itu kan edukasi, Edukasi, ya iya. kan? Edukasi, terus penyuluhan. Kita datangkan orang untuk serah yang namanya. Ya itu ramah anak itu kan kita datangkan Iya. ke sekolah ya. Kita datangkan sekolah untuk sosialisasi sama teman-temannya. Nah misalnya ada contoh yang bullying, paling kalian di sekolah ini kan saling olok-olok orang tua kan, tidak terlalu besar kalau di sekolah ini, tapi mungkin di luar mungkin Iya. ada mungkin yang saling pukul, mungkin seperti itu kan, diolok gitu kan. Sekarang diolok fisik, diolok apa itu ada undang-undangnya loh. Nah, Iya. misalnya orang itu kita bilang gendut gitu, nanti itu kita bisa dipenjara 9 bulan loh. Dalam undang-undang 125 kalau aku tidak salah, di undang-undang itu tentang pembulian itu tidak boleh kita menyebut fisik, menyebut apa itu tidak boleh kita menyebut. Caranya itu kalau di sekolah
sekolah itu kan bisa kita panggil, Iya. kita nasihati, kita kasih edukasi apa sih Iya, bullying kita itu, tuntut. ya apa Iya. sih bullying itu, kita kasih kan kenapa sih kita nggak boleh mengolok-olok, seperti itu. Baik, terus responnya gimana Bu Guru? Responnya? Responnya Bu Guru, pokoknya Bu Guru itu jangan di sekitar kita juga pribadi kadang-kadang kita tidak menyadari sudah ngolok orang kan. Iya. Misalnya Bu Mifta ini kurus sekali, itu sudah sebenarnya secara tidak sadar kita Tanpa itu sengaja. sudah kita bullying namanya itu. Iya. udah bullying dan namanya itu sudah kita sadari di sekitar Tanpa kita kita sadari, banyak iya. orang seperti itu. Iya, benar. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bu Guru, setuju nggak sih pembulian itu membuat mental seseorang itu kuat? Tergantung ya. Kalau orang itu mentalnya kuat, dibullying itu dianggap itu biarin lah. Iya. Tapi kalau dia dalam kondisinya dia itu lemah, kondisinya itu tidak sekuat teman-teman yang lain, itu bisa down, bisa dia berpikir terus kenapa ya teman-teman saya itu kok ginikan saya, kenapa ya teman-teman saya itu kok ngomongin saya gitu. Tapi kalau mentalnya memang dia sudah kuat, ya enggak apa-apa. Jadi Bu Guru tidak bisa menunjukkan bisa enggaknya, itu tergantung dari orangnya masing-masing, kuat enggak diomongin. Iya, karena kritikan tuh bisa Bisa membangun, iya, bisa membangun makanya kalau atau memang lagi emosinya bagus dia Iya. bisa membangun, tapi kalau lagi emosinya tidak bagus, nah itu bisa jadi terpuruk. Benar. Oleh dia. Jadi ambil sisi positifnya aja aja. untuk membangun diri gitu. Kritikan dimasukkan sebagai ya untuk membangun diri untuk menjadi lebih baik. Ya, mungkin bertanya bisa masukkan pertanyaan. Sekarang saya mau bertanya kepada Bu Rosni. Bagaimanakah kita sebagai siswa untuk bereaksi atau membantu jika melihat atau mengalami perundungan Di sekolah. Di sekolah, Iya. ya sebenarnya kalian itu kalau melihat itu harus lapor dulu, ya kan? Atau mungkin komunikasikan dulu dengan wali kelas sebelum, karena ini dalam kejadiannya di sekolah, jadi ke gurunya dulu, dulu mungkin bisa juga ke teman dulu. Nah kalau memang dia sudah, kalian itu sudah tidak masuk di dalam hati dan pikirannya kok begini, boleh cerita sama orang tua. Ya, itu. Iya. Baik, Bu Guru. Pertanyaan selanjutnya, peran sekolah dalam menangani perundungan. Perundungan khususnya BK gimana Bu? Menanganinya awalnya pertama itu kan kita harus panggil, Iya. tapi harus ada laporan. Kalau Harus ada sudah kita laporan. di BK ini, kalau di sekolah kan sudah tentu banyak gurunya kan yang akan menangani anak-anak yang dirundung. Tapi kalau di BK khususnya harus ada laporan dulu kan, tidak semata-mata kita tahu dari dari kita sendiri kan. Jadi harus ada laporan, kita tangani, kita nasihati, kita kita kalau dia keterlaluan sekali untuk membully itu, kita ada Panggil. Iya. untuk kita sama-sama berkonsultasi sama orang tuanya Untuk tindakan yang lebih tegas lagi. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin Bu Ros sampaikan kepada siswa atau siswi SMP, khususnya kepada siswa SPENA? Itu tadi Ibu sudah ngomongkan kan. Oh iya. Ibu sudah ngomongkan tadi, sebenarnya kita itu tidak sadari bahwa perundungan itu sudah kita lakukan dengan tidak sengaja. Tapi itulah pesannya Bu Guru kan, harus ada tata krama, harus ada berbicara yang bagus, harus kita memikirkan dulu bahasa yang bagus, ya kan? Harus kita juga itu ada ya? Coba Bu Guru buka bukunya dulu ya. Iya. Nggak apa-apa, Bu.
Bagaimana membangun lingkungan yang positif di dalam keluarga yang baik gitu kan, bagaimana pilih-pilih teman bergaul, pilih-pilih lingkungan dalam bergaul, ya kan? Itu tentu dari keluarga juga, itu kan dari hal-hal itu, semua itu dari situlah kita bisa membangun diri kita, ya. Makanya carilah, ada itu cari lingkungan yang baik, teman yang baik, kalau perlu dicurhatkan ya dicurhatkan, gitu kan. Tapi kalau tidak perlu jangan dicurhatkan, karena namanya teman itu seakrab apapun teman kalian itu, nah terus bercerita tentang apa-apa, nanti kalau sudah keles sedikit ceritakan sama orang lain. Itu yang kalian perlu saring, ya, kalian saring bicara curhat sama temannya. Kalau kalian itu merasa lebih lebih mendalam dah namanya, ya, privasi. Ada yang disimpan untuk sendiri. Nah itu sering kan Bu guru bilang di sekolah kan, curhatlah yang dicurhatkan, yang lain kalau memang privasi itu disimpan dalam hati, ya kan? Kalau ada apa-apa tentang bullying ini silahkan dicurhatkan sama guru, teman, dan orang tua. Baik, mungkin sedih saja podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Ros, kami sangat berterima kasih tentang ilmunya yang Bu Ros telah berikan kepada kami. Kita bisa mengetahui lebih jauh tentang BK, ya, tentang pembulian dan perundungan, yang hal itu adalah hal yang sangat tidak baik, ya. Oke, terima kasih teman-teman sobat literasi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton video kami. Tunggu video menarik kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Salam literasi.